menjadi karyawan panjang, lama, susah, dan sebagainya, maka kita ingin menjadi pengusaha. Namun sebetulnya menjadi karyawan itu melatih mental. Nah, ini biasa menjadi hambatan terbesar adalah mental. Ya, pastinya ada faktor yang dapat menghambat untuk menjadi entrepreneur. Sebetulnya kalau yang pembahasan ini boleh saya sebut sifatnya subjektif, ya. Artinya tergantung dalam pengalaman saya sebagai konsultan bisnis, itu dari awal kita lihat tadi ya motivasinya, kemudian tadi memang sebelumnya diawali dengan minat bakat dia, tapi biasa ada problem yang kemudian kita agak memaksa apa yang kita inginkan, sehingga saya boleh sebut selain tadi berjiwa entrepreneur, kadang-kadang kita memang mesti memiliki suatu experiences ya. Jadi mesti ada pengalaman. Nah, dalam konteks seperti ini banyak yang mungkin menganggap bahwa ini ada dua sisi yang berbeda. Menjadi entrepreneur, menjadi seorang, kita boleh sebut sebagai pengusaha, ya, dan menjadi seorang yang bekerja sebagai karyawan. Ya. Menjadi karyawan panjang, lama, susah, dan sebagainya, maka kita ingin menjadi pengusaha. Namun sebetulnya menjadi karyawan itu melatih mental. Nah, ini biasa menjadi hambatan terbesar adalah mental. Kadang-kadang kita mungkin mudah membuat usaha, tapi mentalnya belum terlatih, ya, mentalnya. Sehingga mungkin kalau sebagai saran, maka tadi disebut subjektif adalah sebaiknya memiliki pengalaman kerja. Karena pengalaman kerja ini membantu mengasah mental kita. Karena dengan mental kita mengetahui problem-problem yang ada, sehingga kita tidak kaget sendiri begitu menjalankan usaha, kita paling nggak sudah pernah melihat bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi tersebut. Nanti masalah-masalah lain juga sudah pastinya ada, ya, masalah-masalah dari dalam diri sendiri, mulai ragu-ragu, peluang pasarnya mulai mungkin tidak seindah apa yang dilihat di awal. Nah, tetapi semua itu kembali lagi kepada minat dan bakat kita dan serta motivasi kita. Kalau motivasinya mulai menurun, wah itu memang suatu pertanda yang kurang baik tentunya. Iya, benar ya, kegagalan selalu dihadapi oleh bisnis sebagai suatu sisi lain dari keberhasilan. Dalam menjalankan bisnis, event dalam bahasa Inggris, bahkan pada perusahaan skala besar pun yang namanya kegagalan masih sangat mungkin terjadi. Skala gurita pun masih mungkin untuk terjadi. Nah, tapi kita lihat dari awalnya. Waktu menjalankan bisnis ini, tadi kita udah tahu ada yang namanya minat dan bakatnya, motivasinya. Tapi awalnya mungkin kita agak memaksakan tadi ya. Memaksakan, nanti mungkin juga pasti akan isu-isu mengenai modal pasti akan muncul. Tapi biasanya mungkin diawali dengan katakanlah borrowing atau meminjam dari saudara atau mungkin dari teman. Nah, ini yang biasanya begitu bisnisnya kemudian ternyata tidak seindah dari yang awal diperkirakan, mulai muncul tadi ya, kegagalan disertai dengan mulai ada rasa tidak nyaman dengan keluarga atau dengan teman atau sahabat. Itu ya makin menekan, mungkin ya makin menekan motivasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, karena itu untuk menyingkapi kegagalan ini, tadi kalau saya boleh beri tips, yang pertama tadi, memang sebaiknya memiliki pengalaman bekerja. Jadi istilahnya tidak langsung fresh graduate, kemudian memutuskan untuk membuka usaha. Ada baiknya untuk melihat, karena itu bisnis apapun, dimanapun di dunia, selalu ada kemungkinan kegagalan. Dan karena itu kita belajar dari pengalaman tersebut. Dan kalau itu ternyata sudah dilakukan dan terjadi juga, kita sebaiknya punya perencanaan yang baik, planning. Ya. Nah, seperti halnya investasi di portofolio, surat-surat berharga, uang yang kita sisihkan buat investasi, sebaiknya sudah kita pisahkan dengan uang buat kebutuhan hidup atau kebutuhan rutin. Nah, karena itu tadi saya menyebutkan kata-kata pengalaman,
Sehingga dengan pengalaman mungkin pernah bekerja 2-3 tahun sebelumnya, uang dari hasil simpanan ini buat protecting baik dirinya, keluarganya, sehingga dalam menjalankan bisnis jika mengalami kegagalan tidak kemudian disertai masalah finansial yang berat. Apalagi mungkin biasanya ada masalah pinjaman, sehingga kemudian jadi ketegangan dengan keluarga atau teman-teman. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, kalau boleh saran kembali tadi, pengalaman dan menyisihkan dana yang digunakan buat investasi ini. Banyak belakangan kita lihat di media sosial, orang-orang yang berhasil, yang mungkin dari suasana yang sangat sulit ya, atau menghadapi kegagalan yang sangat berat, depres dan sebagainya, tapi kemudian bisa berubah. Nah, ini memang motivasi. Tapi kita juga memang harus mengantisipasi yang muncul di media-media sosial ini adalah contoh keberhasilan. Mungkin saja ada contoh yang nggak berhasil, nah itu tidak diekspos tentunya. Nah itu makanya kita juga jangan sampai terlalu terpengaruh oleh yang berita sukses ya atau kisah-kisah sukses. Sebaiknya kita harus antisipasi dengan cara membuat perencanaan yang baik, pengalaman dan perencanaan. Convincing inilah yang menjadi kata kunci bagaimana meyakinkan bahwa produk yang kita lakukan ini memiliki suatu kekhasan atau suatu keunggulan sehingga layak untuk dibiayai.